싸움을 가르쳐 주십시오. Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Divine Move, menceritakan tentang seorang pemain Go atau baduk profesional yang terjebak dalam lingkaran gangster, menyebabkan dirinya masuk penjara dan dia pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Penasaran dengan ceritanya? Seperti biasa sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi. Yang suka air putih, jangan lupa pantau selalu stok galon di rumah. Dan tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa subrek. Di awal film diperlihatkan pemain Go profesional bernama Tae-suk. 마지막 30초. 9. Dia baru pulang dari pertandingan terakhirnya, namun sayang, di pertandingannya itu dia harus mendapatkan kekalahan. Kemudian dia dicegat oleh seorang pria bernama Moon Seok yang merupakan kakaknya. Moon Seok bermaksud meminta bantuan Tae-suk untuk memandunya bermain Go yang berkecimpung berjudi dan nyawa taruhannya. Tae-suk mencoba melarikan diri dan memohon kepada kakaknya untuk tidak ikut pertandingan ini, namun kakaknya bersikeras melakukannya. 태성아, 형만 믿고 따라와. 무슨 말인지 알아? Lantas kakaknya masuk ke sebuah gedung dengan membawa sejumlah uang. Kemudian dia memulai permainan, sedangkan Tae-suk dan teman kakaknya memandunya dari dalam mobil. 뭐야, 시비? 실력에 일취월장하셨네. 그저 운이 좋을 뿐이지. Di sana Moon Seok bermain dengan seorang pria bernama Sun So. Ternyata pihak Sun So juga bertindak curang seperti Moon Seok. Dia dibantu gadis bernama Susan, Master Wang, dan juga si bos yang bernama Salso. 구현 12 공격해. 잘했어. Saat itu hujan lebat mengguyur semua tempat, petaka pun datang. Saluran komunikasi Tae-suk dengan kakaknya terputus akibat petir, sehingga Moon Seok tidak tahu perintah Tae-suk dan memutuskan melangkah sendiri. 이상해서 거기 안 보여. 일단 두지 말고 좀 기다려봐. 형 거기 아니야. 끝내. 거기서 빨리 나와. 형! Hal itu jelas membuat kekacauan yang fatal yang menyebabkan Moon Seok kalah. Tae-suk juga ketahuan, lalu dia dihajar dan dibawa masuk. 빨리 나와. Di dalam, kakaknya sudah babak belur. Tae-suk hanya bisa terus memohon ampun, tapi itu sia-sia. 태성아. 명색이 신선 노름인데 에티켓. 잘못했습니다. Tae-suk juga diseret untuk bertanding lagi dengan Salso demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Tae-suk yang gak bisa konsentrasi karena melihat kakaknya disiksa, ia pun kalah. 일수불태. 불려주세요. 이거 아닌데요. 역 좀 살려주세요. 저 역 좀 살려주세요. Dan akhirnya Salso menusuk Tae-suk dan membunuh kakaknya. Bahkan membuat TKP seolah-olah Tae-suk yang membunuhnya. 발 맞아 뒤지네. Pada akhirnya, Tae-suk pun dijebloskan ke penjara. Hari demi hari, Tae-suk jalani di penjara. Ia mengamati bahwa ada bos gangster yang berjuang untuk mendapatkan waktu luang dengan memenangkan pertandingan Go dengan sipir.
Taesuk berniat meminjamkan tangannya untuk melawan si sipir, sehingga si bos bisa mendapatkan waktu luang. Namun si bos harus mengajarinya cara bertarung sebagai imbalannya. Tidak diragukan lagi, Taesuk memenangkan permainan dengan sipir, jadi dia memberikan bos waktu luang. Tetapi, dia harus dimasukkan ke dalam sel isolasi karena sudah berjudi dengannya. Di dalam sel isolasi, Taesuk menemukan tulisan dan isinya mengajaknya bermain Go dari penjara sebelah. Taesuk pun mengiyakannya. Tak diduga, seseorang di penjara sebelah sangat hebat, entah dia itu dewa judi atau agen slot, sampai membuat Taesuk selalu kalah. Di dalam sel isolasi, Taesuk terus berlatih dengan orang itu. Saat Taesuk tanya siapa dia tak menjawab. 당신 누굽니까? 이름이라도 합시다. Hari-hari pun berlalu. Taesuk mendapat perintah dari orang itu bahwa setelah bebas nanti, temui Sang Yesus di sebuah jalan. Nah, siapa Sang Yesus ini? Singkat cerita, Taesuk pun bebas. Kemudian dia bertemu dengan ketua napi untuk diajari bela diri karena akan balas dendam kematian kakaknya. 싸움을 가르쳐 주십시오. Setelah dia dibebaskan dari penjara, bos memberinya sejumlah uang yang sangat besar untuk modal balas dendam. Taesuk pun bebas dan mulai merencanakan aksinya. Di tempat lain, Salso dan anggotanya melakukan transaksi untuk seorang bocah, tapi itu bukan sembarang bocah. Dia bocah yang sangat ahli dalam bermain Go. Bocah itu disebut Sang Dewa Go. Dan akhirnya, Salso membawanya, kemudian diserahkan ke Susan untuk mengurusnya. Pada hari berikutnya, Taesuk yang memulai aksi balas dendamnya pergi ke tempat perjudian kecil yang dimana secara kebetulan ia bertemu dengan Adari, orang yang dulu pernah menghajarnya. Taesuk mengajak Adari untuk bermain, namun di sini Adari tidak mengenal Taesuk. Permainan pun dimulai. 여기 사장님께서 한 판 두고 싶으시다는데. 이 판도 망가졌네요. Taesuk sengaja terus-terusan kalah agar uangnya habis dan mengubah taruhan menjadi sentil jidat. Dan benar saja, di pertandingan terakhirnya, Taesuk menang. Adari yang tak menyadari itu adalah Taesuk, mempersilahkan dahinya disentil oleh Taesuk. 그러면 딱밤 10대 맞기라도. 오케이, 얘가 한번 해볼까? 어? 제가 반집 이겼습니다. 참 빠른데. 알았어, 때려. 에티켓이 있어야지. Sentilan itu bukan sebatas sentilan biasa, menyebabkan Adari terjungkel ke belakang. 자, 때려. Adari jelas marah dan dia ingin membunuh Taesuk. Taesuk yang udah jago bela diri pun mampu melawan Adari dan mengikatnya pada pilar. 이거 풀러! Taesuk mengungkapkan dirinya sebagai saudara kandung yang Adari bunuh. Jadi sekarang Taesuk membalas kembali apa yang telah dilakukan Adari dengan menjejalkan segenggam batu Go ke mulutnya Adari dan menghancurkan kedua mata serta tengkoraknya hanya dengan menggunakan jari. 2대 남았어. 얘기는 지금부터야. Pada hari berikutnya, Taesuk menemukan teman judi kakaknya yang bernama Kongso dan memintanya bergabung dengan Taesuk
untuk membalas dendam pada orang yang membunuh kakaknya. Meskipun awalnya dia menolak tawaran itu, namun ketika dia dijanjikan uang yang sangat banyak, dia pun kembali. Tidak lama setelah itu, Tae-suk mencari Sang Yesus seperti yang diperintahkan oleh seorang misterius di dalam penjara. Singkat cerita, akhirnya Tae-suk menemukan Sang Yesus yang nama aslinya itu Jonim. Saat itu, Jonim sedang bermain dengan orang di sana. Dia sangat hebat, walaupun matanya buta. Tae-suk kemudian mengajaknya bergabung dengannya. Jonim pun menerima tawarannya karena musuhnya sama. Jonim juga mengajak sahabatnya tukang kayu yang bernama Mokso yang juga menyimpan dendam terhadap Salso. Mereka pun mulai merencanakan strategi dan memata-matai target. Tae-suk memulai aksinya dari Susan. Ia datang ke barnya menyamar sebagai seorang profesor matematika yang jatuh cinta dengan Susan. Sementara untuk menjaga semuanya tetap pada jalurnya, Mokso membuat alat canggih untuk permainan bimbingan agar mereka tidak membutuhkan radio lagi. Kongso juga menyamar sebagai CEO bintang bokep dan datang ke tempat perjudian Salso. Kongso bertindak seolah-olah dia bodoh dalam bermain Go. Dia bertindak sebagai seseorang yang frustasi karena kehilangan banyak keuntungan dan menarik perhatian pemain. AV 만든대. 얼마 썼어? 1억. 나 잡수시. Keesokan harinya, Kongso datang ke tempat ini dengan percaya diri karena dia telah memiliki pemain bayangan, yaitu Abah Jonim. 힘들겠고. 수고했네. 3.19로 벌써 한낱게 했구만. Lawannya sangat marah dan mencurigainya sebagai penipu. Keamanan menggeledahnya secara menyeluruh, namun tidak dapat menemukan apapun karena dia sudah melempar alat itu ke asbak dan diambil oleh seorang penjual rokok yang merupakan kenalannya. 여기 몸 좀 조사해봐. 나. 갑자기 나. 어? 없네? 야, 너 지금 야! Keributan itu pun menarik perhatian Sunso. Sunso kemudian mengajaknya untuk bermain dan mengundangnya untuk bergabung dalam permainan VIP dengannya. Kongso menerima tawaran tersebut dan memenangkan pertandingan. Rupanya, Sunso sengaja kalah terlebih dahulu supaya Kongso mau bermain lagi dengan mengajaknya taruhan yang lebih besar. Kongso pun menerima tawaran itu. Kongso menyuruh Sunso bermain di truk kontainer miliknya yang merupakan tempat untuk merekam video bokep produksi Kongso. Di saat Kongso kebelet pipis, Sunso memanfaatkan kesempatan itu untuk kakaratak terlebih dahulu mencari alat yang digunakan Kongso. Namun hasilnya nihil, karena Mokso telah meningkatkan alat yang menghubungkan papan itu sendiri ke layar mereka, sehingga setiap gerakan dapat dilacak tanpa kamera. Dan untuk berkomunikasi, dia menggunakan alat listrik kecil di bawah kaki Kongso. Sunso pun kalah dalam permainannya dan menyadari bahwa dia telah dimainkan oleh Kongso selama ini. Sunso segera pergi ke kantor Master Wang dan meminta Master Wang untuk membantunya melawan Kongso. 아달입니다. 아달이에요. 알아. 어떤 새끼야? 연기는 좀 옆으로 뱉지. 정수가 난무하는 걸 보니 너무 새끼야. 사람 약으로 올려. Bahkan dengan bantuan Master Wang, mereka masih kalah. Sunso yang sudah merasa rudet pun kehilangan kendali dan mencoba membunuh Kongso. Saat itu Tae-suk datang dan bertarung dengan Sunso. Sementara itu Master Wang yang melarikan diri dikejar oleh Master Wang dan Jonim. Master Wang berhasil ditangkap oleh mereka, sedangkan Sunso berhasil dikalahkan
kemudian dibawa ke suatu tempat. Ya, itu adalah ruang pendingin khusus untuk membekukan orang-orang yang suka judi. Di sana suhu udaranya sangat dingin, melebihi si dia yang selalu dingin terhadapku. Taesuk mengajak bermain Sunso. Jika Sunso menang, dia akan melepaskannya. 추우니까 속기로 하자. 시작해. Sunso yang tak kuat mengambil pisau dan menyerang Taesuk. Lagi-lagi Sunso kalah dan kemudian Sunso ditinggalkan di ruang itu dengan selembar kertas yang terdiri dari teka-teki Go yang harus dipecahkan untuk membuka pintu yang terkunci. Namun boro-boro bisa mikir, badanku sudah dingin sekali. Akhirnya Sunso pun wafat dengan keadaan beku. Kemudian Taesuk pergi menemui Susan, tapi bukan untuk balas dendam, melainkan bibirnya yang tadi kedinginan perlu dihangatkan. Kematian Sunso menarik perhatian Salso, disusul Taesuk yang menelpon Salso bahwa dia mengajaknya bermain dan menyuruhnya pergi ke tempat kaligrafi Master Wang. Tetapi sebelum itu Taesuk meminta Salso untuk membuka lemari yang ada di pojok. Kemudian dia menemukan mayat Adari yang sudah beku. Sesampainya di tempat Master Wang, mereka menemukan Master Wang dalam keadaan terikat. Kemudian memaksanya untuk bermain dengan Taesuk seperti perintahnya. Namun jika Master Wang kalah, mereka harus memotong lidahnya. Awalnya Master Wang yakin bahwa dia akan memenangkan pertempuran, namun ternyata Master Wang hanya dipermainkan oleh Taesuk, dan pada akhirnya harus rela kehilangan lidahnya. 눌러. 바둑판 뒤집어. Keesokan harinya, Jonim yang ingin mengunjungi anaknya meminta Kongso untuk membantunya berdandan. Namun dalam perjalanan ke rumah putrinya Jonim, mereka diculik oleh anak buah Salso karena si tukang rokok yang waktu itu di bar mengadukan lokasi Kongso untuk mendapatkan uang. Mereka dibawa dan disiksa. 이 사활 문제를 못 풀어 죽었더라고. 꽤 어렵나 봐. 세 번의 기회를 줄게. 자. Jonim yang tak tega melihat Kongso tersiksa, mengajak taruhan bermain. Jika menang lepaskan Kongso, tapi jika kalah dia siap mati. Walaupun keterampilannya Jonim sangat hebat, tapi lawannya adalah Salso yang dipandu oleh bocah ajaib sang dewa Go. Sehingga akhirnya Jonim kalah dan terbunuh. 장님 측은 대단했어. Setelah itu, Taesuk dan Mokso tiba untuk menyelamatkan Jonim terlebih dahulu dan akan kembali untuk menyelamatkan Kongso dengan bermain dengan Salso. Sedangkan Mokso yang menunggu di parkiran harus menghadapi anak buah Salso yang sangat banyak. 사활이라는 게 죽고 사는 문제는 싸움이 발생하지. Kembali ke pertandingan, Salso mengancam Susan yang dicurigai jatuh cinta dengan Taesuk untuk bermain dengan baik atau dia akan membunuhnya. Susan yang tidak takut dengan ancaman itu memberi kode ke bocah itu agar membuat permainan menjadi seri. Bocah itu pun menuruti Susan. Dan benar saja permainan itu menjadi seri. Menyadari dia sedang dimainkan oleh Susan, Salso pun marah lalu membawa Susan dan kemudian menusuknya di depan Taesuk. Akhirnya, perkelahian tidak bisa dihindari lagi.
Walaupun dengan susah payah, Taesuk dapat mengalahkan mereka semua. Hingga akhirnya, giliran Taesuk melawan bos terakhir, yaitu Salso. Mereka berdua saling tusuk, saling tenggel, saling babet, sampai akhirnya pertarungan dapat dimenangkan oleh Taesuk dengan menusuk Salso hingga tewas. Setelah kejadian itu diperlihatkan anaknya Jonim didatangi oleh Taesuk dan dia memberikan sebuah cek bernilai 1 miliar dan berkata, "Aku adalah rekan kerja ayahmu." Lalu Taesuk pun pergi. Taesuk mengenang kematian Jonim, sedangkan Mokso selamat dan kembali ke pekerjaan biasanya. Di akhir film, Taesuk dijemput oleh Kongso dan rupanya di dalam mobil sudah ada Susan dan anak ajaib. Mereka berniat untuk berlibur ke Bali. Tamat? Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Film ini masih menyimpan banyak misteri tentang siapa orang yang bermain bersama Taesuk saat di penjara. Apakah dia benar-benar Dewa Go? Ataukah memang saat itu lagi hoki? Entahlah. Oke, pesan yang dapat kita ambil dari film ini, stop judi. Ya, sebelum pamit jangan lupa subscribe channel ini supaya Minho lebih semangat membuat video-video menarik lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Hidup Momo.